Oke, analisis pertumbuhan wilayah di Kabupaten Manggarai. Ini saya menjelaskan yang pertama itu teori pertumbuhan ekonomi regional based export atau export based model. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah ditentukan oleh keuntungan komparatif atau comparative advantage yang dimiliki daerah bersangkutan. Jadi, bila daerah yang bersangkutan dalam dorongan pertumbuhan sektor-sektor yang mempunyai keuntungan komparatif sebagai basis untuk ekspor, maka pertumbuhan daerah yang bersangkutan akan dapat ditingkatkan. Hal ini akan menjadi peningkatan ekspor tersebut dan memberikan dampak berganda multiplier effect kepada perekonomian daerah tersebut. Menurut Blair yang dikutip oleh Syafrisal 2008 sampai 87 sampai 88, model basis ini dapat diformulasikan dengan menggunakan formal income model. Dalam model ini, PDRB suatu daerah dapat diungkapkan sebagai berikut. Y sama dengan C tambah M1 kurang M0, di mana Y itu adalah pendapatan regional atau PDRB, C adalah konsumsi, M1 menunjukkan arus uang masuk karena adanya ekspor, dan M0 adalah arus uang keluar karena adanya impor. Untuk kemudahan fungsi konsumsi dalam hal ini dianggap linier, sehingga dapat ditulis C sama dengan A tambah B Y, di mana A itu sendiri adalah konsumsi minimum dan B menunjukkan marginal propensity to consume atau yang sering disebut MPC. Yang kedua itu asumsi teori base export. Teori basis ekspor membuat asumsi pokok bahwa ekspor adalah satu-satunya unsur eksogen atau independen dalam pengeluaran. Artinya, semua unsur pengeluaran lain terkait independen terhadap pendapatan secara tidak langsung. Hal ini berarti di luar pertumbuhan alamiah. Hanya peningkatan ekspor saja yang dapat mendorong peningkatan pendapatan suatu daerah tersebut, karena sektor-sektor lain terkait peningkatannya oleh peningkatan pendapatan daerah. Sektor lainnya hanya meningkatkan apabila pendapatan daerah secara keseluruhan meningkat. Jadi satu-satunya yang dapat meningkatkan secara bebas adalah ekspor terkait ini di dalam siklus pendapatan daerah. Asumsi kedua ini bahwa fungsi pengeluaran dan fungsi impor bertolak dari titik nol sehingga tidak akan berpotongan atau terinterrupt. Artinya ekspor ini sangat dibutuhkan dalam sebuah daerah untuk meningkatkan penghasilan daerah tersebut. Bagian berikutnya itu ada manfaat dari teori basis ekspor ini. Itu ada 3 manfaat. Yang pertama, dapat memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam perekonomian suatu wilayah atau region. Yang kedua, ekonomi basis multiplier berguna untuk melakukan evaluasi atau estimasi terhadap dampak pengembangan atau pendirian baru suatu industri di suatu wilayah. Artinya untuk mengetahui perkembangan industri itu perlu
itu dapat dilihat dari teori basis ekspor ini. Dan yang ketiga itu hasil perhitungan ekonomi base. Ekonomi base ini dapat dipakai sebagai dasar estimasi untuk menghisap GAP dan data historis apabila informasi yang tersedia hanya sebagian. Selain dari kelebihan, ada juga kelemahan dari teori base ekspor ini. Yang pertama itu menurut Ricardson, besarnya basis ekspor adalah fungsi terbaik dari besarnya suatu daerah. Kenapa? Artinya makin besar suatu daerah, maka ekspornya akan semakin kecil apabila dibandingkan dengan total pendapatan. Yang kedua, ekspor jelas bukan satu-satunya faktor yang dapat meningkatkan pendapatan daerah. Ada banyak unsur lain yang dapat meningkatkan pendapatan daerah itu, seperti pengeluaran atau bantuan pemerintah pusat, seperti investasi dan peningkatan produktivitas kerja. Dalam melakukan studi atas wilayah multiplayer basis, yang dapat diperoleh adalah rata-rata, bukan perubahannya. Menggunakan multiplayer basis rata-rata untuk proyeksi, sehingga memberikan hasil yang keliru apabila ada tendensi perubahan nilai multiplayer dari tahun ke tahun. Beberapa pakar berpendapat bahwa apabila penggandaan bisa digunakan sebagai alat proyeksi, maka masalah time lag atau masalah tanggang harus diperhatikan. Ada kasus di mana suatu daerah yang tetap berkembang pasti meski ekspornya relatif kecil. Pada umumnya hal ini dapat terjadi pada daerah yang terdapat banyak ragam kegiatan dan satu kegiatan saling membutuhkan dari produk kegiatan lainnya. Itu artinya pada daerah ini tetap tercipta pasar yang tertutup tetapi dinamis, dan ini bisa terjadi apabila syarat-syarat keseimbangan yang dituntut dalam teori Hardo-Domar dapat dipenuhi. Yang berikutnya, teknik analisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, mencakup deskriptif beberapa variabel yang dijabarkan dalam penelitian ini. Analisis deskriptif ini antara lain mengulas mengenai pertumbuhan dan peran variabel ekspor-impor sebagai faktor penentu dalam teori pertumbuhan regional basis ekspor. Analisis deskripsi ini terlebih dahulu dibangun dari hasil analisis model-model perhitungan yang digunakan, mencakup model analisis ekspor dan model analisis sektor basis. Model analisis basis ekspor itu mencakup pada landasan teori yang digunakan faktor pemerintah menganggap peran yang sangat sentral dalam pertumbuhan ekonomi regional. Hal ini berangkat dari pemahaman bahwa perekonomian lokal perlu untuk terus menambah aliran uang masuk agar perekonomian mengalami pertumbuhan. Sementara satu-satunya cara yang paling efektif untuk menambah aliran uang masuk adalah dengan menambah ekspor itu sendiri. Oke, langsung kita masuk saja ke analisisnya. Tadi sudah dijelaskan itu analisis wilayah kabupaten di Manggarai. Saja, Manggarai merupakan kabupaten di Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, salah satu wilayah yang beribu kota Kabupaten Ruteng dengan luas wilayah
dengan luas wilayah itu 1669 km dan jumlah penduduk 312.885 jiwa dengan kepadatan penduduk 187.450 jiwa. Berdasarkan data PSB mengenai jumlah penduduk, luas daerah, dan kepadatan penduduk menurut kecamatan tahun 2015 bahwa jumlah penduduk total Kabupaten Manggarai itu adalah 319.607 penduduk dan luas wilayah itu 1669 km persegi dengan jumlah penduduk terbesar berada pada Kecamatan Langke Rembong itu dengan jumlah penduduk 76.374 penduduk dan jumlah penduduk terhadap jumlah penduduk terendah berada pada Kecamatan Lelak itu dengan jumlah penduduk 11.305 penduduk. Mengenai Manggarai terhadap 12 kabupaten, 26 kelurahan dan 145 desa. Baik di Kota Ruteng ada Kecamatan Langke Rembong. Itu daerah sekitarnya atau pinggiran Wairi, Cibal, Ruteng, Satarmese, Reok, Satarmese Barat, Rahong Utara, Lelak, Reok Barat, Cibal Barat, Satarmese Utara. Kurang lebihnya berdasarkan tadi ada tabelnya di atas itu menunjukkan bahwa Manggarai menjadi kota Ruteng, Kecamatan Langke Rembong sebagai kota inti dari semua kegiatan industri, sebagai daerah administratif dan sebagai daerah penyandang dan daerah pinggiran. Ada Kecamatan Wairi, Cibal, Satarmese, Reok, Satarmese Barat, Rahong Utara, Lelak, Reko Barat, Cibal Barat, Satarmese Utara. Oke, itu luas panen, produktivitas dan produksi tanaman pangan di Manggarai. Itu tanaman pangan itu ada padi sawah, padi ladang, jagung, keledai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Jadi dari padi sawah, luas panen itu 19.795, produktivitas itu 40.73, produksi 79.907 per ton produksi atau ton. Padi ladang itu ada 2.171 luas panen, produktivitas 40.86, produksi itu 8.871, jagung itu 3.000, produktivitas
26,35, produksi 7.906 ton. Ada kedelai 614 dengan luas panen produktivitas 8,38, produksi tonnya itu 513. Kacang tanah luas panen 217, produktivitas atau KW 6,14, produksi 133 ton. Tanaman pangan kacang hijau luas panen 125, produktivitas 11,92, produksi 149 ton. Ubi kayu 1000, luas panen 1159 luas, produktivitas 97,29, produksi tonnya itu 11.276. Dengan ubi jalar luas panen 773, produktivitas 62,8, produksi 4.882 ton. Berdasarkan survei Dinas Pertanian Kabupaten Manggarai mengenai bahwa Kecamatan Satarmese merupakan sebagian kecamatan penghasil padi terbesar Kabupaten Manggarai. Hal dipengaruhi oleh luas lahan sawah dari Kecamatan Satarmese tersebut lebih luas lahan sawah dari kecamatan lainnya yang berada di Kabupaten Manggarai. Dikarenakan Satarmese sebagai penghasil padi terbesar, maka kontribusi mereka terhadap wilayah kota sangat besar. Menimbang hal tersebut, maka wilayah kota sebagai penentu atau sebagai penentu kebijakan untuk penyediaan sarana dan prasarana seperti jalan dan alat-alat penunjang produksi pertanian, traktor, pupuk, mesin giling benih, itu alat penunjang. Dan padi dari Kecamatan Satarmese tersebut, dari hubungan tersebut itu maka ada pengaruh terhadap masing-masing wilayah tersebut. Misalnya untuk wilayah kota, kebutuhan konsumen masyarakat terpenuhi. Untuk Kecamatan Satarmese, kegiatan produksi dapat dijalankan secara optimal. Dan Langkirembong sebagai pusat wilayah memiliki keuntungan lokasi atau comparative advantage tersebut dinama tersedia sarana dan prasarana lengkap, misalkan rumah sakit, pasar, sekolah maupun universitas. Dikarenakan tersedia sarana dan prasarana yang lengkap, maka kebutuhan masyarakat di wilayah Langkirembong pusat itu dapat terpenuhi dan terbukanya peluang untuk masyarakat di wilayah Langkirembong seperti pembuatan homestay, hotel, kos-kosan, restoran, kafe, untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat, khususnya dari masyarakat yang datang dari daerah pinggiran. Luas lahan pertanian Satarmese itu 3.000
344.991 kilometer persegi kilometer. Dan juga luas lahan pertanian Kecamatan Reok itu 320.880 kilometer. Dilihat dari luas lahan dua kecamatan tersebut tidak jauh berbeda, tetapi produktivitas dalam memproduksi hasil pertanian Kecamatan Satarmese lebih unggul. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan pertanian daerah terhadap kedua kecamatan tersebut. Berbeda di mana kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah lebih diprioritaskan kepada Kecamatan Satarmese, di mana sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pertanian lebih banyak dilokasikan kepada Kecamatan Satarmese karena itu penghasilannya banyak. Sehingga pentingnya pemerintah untuk memperhatikan kecamatan produksi pertanian Kecamatan Reok dan tidak hanya memprioritaskan produksi pertanian Kecamatan Satarmese. Dan kondisi yang terjadi di atas, perhatian pemerintah terhadap suatu daerah atau wilayah sangat mempengaruhi pertumbuhan wilayah tersebut. Jadi ada kesimpulannya. Kesimpulan berikut itu beberapa hal yang disampaikan dalam penelitian ini, yakni dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Manggarai itu yang terdiri dari 12 kecamatan memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang begitu potensial untuk dikelola guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Olehnya melalui metode ELKI dapat digunakan untuk mengidentifikasi penyebaran komoditi unggul untuk mengukur keunggulan komparatif setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai guna menjalankan interkoneksi antara satu kecamatan dengan kecamatan lainnya. Di sebagian komoditi unggul, maka sebagiannya upaya pemerintah dalam program kebijakan pembangunan ke depan adalah sebagai berikut. Kecamatan itu Borong, terdapat implikasi bahwa Kecamatan Borong memiliki keunggulan komparatif pada komoditi kacang keledai, kacang tanah, ubi kayu. Hal ini terlihat dari koefisien lebih besar itu LQ dari 1 LQ itu lebih besar, di mana LQ lebih besar 1 pada komoditi tersebut. Baik itu Kecamatan Kota Komba, terdapat implikasi bahwa Kecamatan Kota Komba memiliki keunggulan komparatif pada komoditi padi lahan kering, jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar. Hal ini terlihat dari koefisien LQ lebih besar dari 1. LQ lebih besar daripada 1 pada komoditi tersebut. Sedang Kecamatan Elar, terdapat implikasi bahwa Kecamatan Elar memiliki keunggulan komparatif pada komoditi jagung, kacang keledai, kacang hijau, ubi kayu dan ubi kayu. Hal ini terlihat dari di mana koefisien LQ lebih besar dari 1 itu. Dan selanjutnya begitu, tergantung dari penghasilan dari wilayah tersebut atau dari kecamatan tersebut. Artinya dia lebih berpotensi, misalnya di bagian kacang keledai, ubi dan padi jagung itu lebih difokuskan ke wilayah tersebut. Saran yang disampaikan dari hasil analisis LQ pada tanaman pangan di Kabupaten Manggarai, yakni dalam meningkatkan
di wilayah Manggarai dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, maka perlu adanya pemerintah dalam meningkatkan komoditi unggul yang memiliki keunggulan komparatif di setiap kecamatan di kecamatan di Manggarai, di Pulau Manggarai. Perlu mengetahui dengan baik kecamatan yang mempunyai keunggulan komparatif pada komoditi tertentu agar bijak dalam menentukan skala upaya pembangunan komoditi unggul di setiap kecamatan di Kabupaten Manggarai sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Manggarai. Sekian dan terima kasih. Minta maaf atas kesalahan yang mungkin tidak saya sadari dalam penjelasan video ini, atau salah penyebutan nama tempat, angka, dan lain sebagainya. Saya mohon maaf. Terima kasih banyak.